perkenalkan nama saya Haifa Anissa dengan NRP 5001201143 dari kelas Metode Eksplorasi Geofisika A. Di sini saya akan memaparkan tugas 1 Metode Eksplorasi Geofisika kelas A yang dimana mencakup pertemuan 1 dan pertemuan 2 sebelumnya. Yang pertama ada pengertian geofisika. Dapat dilihat di sebelah kanan ini adalah cabang-cabang ilmu yang saling bersangkutan. Pengertian geofisika di sini adalah geofisika adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi atau dapat diartikan mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, di sini ada perbedaan antara geologi dan juga geofisika. Geologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari secara langsung batuan, singkapan, sampel bor, struktur, dan juga sejarah dari bumi ya. Sedangkan geofisika ini adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan, dapat melalui pengukuran sifat fisikanya. Nah, geofisika ini juga mencakup pengukuran dan interpretasi sehingga kita dapat mendapatkan informasi mengenai struktur bawah permukaan. Contohnya adalah kita dapat membedakan keadaan dan juga sifat dari mantel bumi, selubung bumi, dan inti bumi gelombang seismik. Dengan menggunakan gelombang seismik maksudnya. Oke, singkat saja, bumi ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada kerak bumi, mantel bumi, dan juga inti bumi. Dapat terlihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi ini memiliki sifat fisis, yaitu yang pertama, dia ini merupakan lapisan terluar bumi, dan juga lapisan yang paling tipis, hanya sekitar 5-70 km saja. Suhu permukaannya bergantung pada letak geografis, seperti misalkan apabila terdapat di benua Antartika, ya tentu saja akan dingin gitu kan ya, suhu permukaannya. Lalu memiliki massa sebesar 1% dari massa bumi keseluruhan, dan dia juga berinteraksi langsung dengan atmosfer. Untuk karakteristik kimianya, dia ini tersusun dari batuan dan juga tanah, lalu juga mempunyai unsur-unsur penyusun seperti silikon, oksigen, aluminium, besi, kalsium, dan juga sodium. Nah, kerak bumi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kerak benua dan juga kerak samudra. Kerak benua ini mempunyai ketebalan 10-75 km, mengandung silikat aluminium, tersusun atas lapisan granit, sifatnya kaku dan bertekstur kering, mempunyai densitas yang tidak terlalu rapat. Yang kedua ada kerak samudra. Kerak samudra ini mempunyai ketebalan 5-7 km, mengandung silikat magnesium, tersusun atas basaltik atau batuan basah. Sifatnya elastis dan berada di bawah laut, mempunyai densitas yang padat. Lalu selanjutnya ada mantel bumi. Mantel bumi ini sifat fisisnya ini merupakan lapisan tertebal ya, yaitu 2.900 km. Dia juga memiliki suhu 870 derajat Celcius sampai 2.200 derajat Celcius. Dia ini memiliki massa 66% dari massa keseluruhan bumi, jadi ini yang paling berat ya di antara lapisan-lapisan yang lainnya. Lalu mempunyai bagian liquid sehingga dapat mengalir. Karakteristik kimia sendiri ini untuk komposisinya terdiri dari molten rock dan magma. Lalu unsur penyusunnya yaitu ada besi, magnesium, aluminium, silikon, dan oksigen. Selanjutnya ada inti bumi. Inti bumi ini memiliki sifat fisis yaitu memiliki temperatur yang sangat panas yaitu berkisar pada 2.200 derajat Celcius sampai 4.400 derajat Celcius. Dia ini mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Lalu densitasnya juga padat. Kedalamannya itu bisa mencapai 4.000 mil dari permukaan bumi. Memiliki massa 33% dari massa bumi keseluruhan. Dan juga memiliki ukuran yang hampir sama dengan planet Mars. Untuk karakteristik kimianya berkomposisi dari besi dan nikel. Lalu dapat kita ketahui faktanya bahwa semakin dalam masuk ke dalam inti bumi, maka temperaturnya semakin tinggi dan tekanannya juga semakin besar. Nah, inti bumi ini terdiri dari 2 juga, yaitu inti luar bumi atau outer core yang terdiri dari besi cair, nikel, dan sulfur. Yang kedua adalah inti dalam bumi atau inner core yang terdiri dari besi dan nikel padat. Selanjutnya ada lapisan pembatas. Lapisan pembatas yang pertama adalah Mohorovic discontinuity, yaitu lapisan pembatas antara kerak bumi dan juga mantel bumi. Yang kedua adalah Gutenberg discontinuity, yaitu lapisan pembatas antara mantel bumi dan inti luar bumi atau outer core. Dan yang terakhir adalah lapisan-lapisan bumi. Yang pertama adalah litosfer. Dapat dilihat di sebelah kanan ini ada gambarnya antara letak litosfer, astenosfer, dan mesosfer sembari saya menjelaskan. Yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan gabungan antara kerak bumi
Dan bagian atas bumi atau upper mantle, bersifat keras, terdiri dari batuan dan juga tanah. Tebalnya sekitar 10-200 km. Lalu yang kedua ada astenosfer. Astenosfer ini adalah lapisan yang berada di bawah litosfer atau middle mantle, terdiri dari batuan yang mengalir, lapisan yang dapat menyebabkan lempengan bumi bergerak yang nantinya akan menyebabkan gempa bumi. Jadi apabila gempa bumi terjadi karena lempengan yang bergerak itu berasal dari lapisan astenosfer. Lalu yang ketiga ada mesosfer. Ini tebalnya mencapai 660 km, yaitu bagian bawah dari mantel bumi, bersifat kuat dan berada di antara astenosfer dan inti luar bumi, outer core. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.